Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Ya, bertemu lagi dengan Bapak Pak Aufar di pelajaran ini, yaitu PAI seperti biasa, kelas 2. Sekarang kita masuk ke bab yang ke-6, yaitu memahami makna doa sebelum makan dan sesudah makan. Doa sebelum makan dan sesudah makan. Ini doa-doa yang biasa kita ucapkan, kita amalkan di keseharian kita. Karena emang tiap hari kita makan, ya kan? Sehari makan berapa kali? Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang lebih, ya kan? Yang makan mulu berarti baca doa makan mulu, ya. Oke. Ya, kita langsung masuk ke pembahasan. Di bab 6 nih, di bab memahami makna doa sebelum makan dan sesudah makan, ada 2 pembahasan. Yang pertama yaitu adab ketika makan dan minum. Yang A. Yang B, mengenal makna doa sebelum dan sesudah makan. Jadi ada doa sebelum makan, ada juga doa sesudah makan. Oke. Yang pertama kita masuk langsung. Pembahasannya dikit nih, cuma ada 2 doang ya. Adab sama doanya, sama makna. Kita masuk yang ke adab. A. Adab ketika makan dan minum. Yang pertama yaitu mencuci tangan dengan air yang bersih sebelum makan. Jadi biasain ketika sebelum kita makan, baik itu sarapan atau makan malam atau makan apa aja, cemilan juga, biasain tangan kita harus bersih. Kita mencuci tangan ya, pakai air yang bersih. Kedua, duduk dengan baik dan sopan di tempat yang telah disediakan. Ya, duduk dengan baik dan sopan. Nah, kalau di rumah ya makan di ruang makan. Ya, ada di ruang tengah, ada yang punya tempat makan, ada yang biasanya di depan TV, di ruang keluarga. Nah, jangan makan di kamar. Kalau di kamar makan nanti berecetan, banyak semut pada datang. Nah, nanti jorok jadinya. Jadi nggak bersih, ya. Biasain makan di tempat yang udah disediakan. Kalau di rumah ya di rumah. Biasa makan di mana? Di ruang tamu, jangan di ruang tamu. Di ruang dalam atau di ruang makan. Oke. Yang ketiga. Tidak bergurau. Yang ketiga, tidak bergurau dan berbicara ketika makan atau minum. Ya. Nah, kalau makannya rame-rame, bareng-bareng sama teman-teman apa sama keluarga, biasain. Ingat tuh, adabnya jangan bercanda, jangan bergurau sama temennya atau sama keluarga. Jangan sambil ngobrol. Kalau lagi makan, fokus makan. Kalau lagi minum, fokus minum, ya. Yang keempat, makan dan minum menggunakan tangan kanan. Nih, pakai tangan yang baik. Kalau makan pakai tangan kanan, kalau tangan kiri buat cebok. Ya. Yang kelima, membaca doa sebelum dan sesudah makan. Sebelum makan kita baca doa. Sesudah makan kita baca doa lagi. Nanti doanya di bagian yang kedua. Yang keenam, makanan dan minuman harus halal, baik, bergizi dan bersih. Tuh, ingat-ingat, pertama harus halal. Udah halal juga baik buat kesehatan. Yang ketiga, bergizi buat tubuh kita, ya, buat stamina.
Dan yang terakhir bersih. Tuh. Yang ketujuh, makan dan minum tidak berlebihan. Jadi biasain juga kalau makan secukupnya aja, jangan berlebihan. Nanti kekenyangan, kalau udah kekenyangan jadi lemes ya. Terus makan dan minum dengan tenang, jangan gerusa-gerusu, jangan terburu-buru kalau makan, tenang, santai ya. Jangan juga sambil apa, tadi udah dibilang bercanda, sambil ngobrol nggak boleh. Kita kalau makan kudu tenang. Kemudian yang kesembilan, makan dan minum tidak sambil berdiri. Nah, kalau makan tidak boleh berdiri, harus duduk ya. Mau duduk di bangku, mau duduk di ubin, nggak apa-apa, intinya duduk. Yang ke-10, mengunyah makanan sampai halus baru ditelan, biar ususnya bagus, pencernaannya bagus. Karena kasihan nanti kalau belum terkunyah dengan baik, nanti kasihan pencernaannya ya. Biasain dikunyah dulu sampai halus baru ditelan. Dan yang ke-11 atau terakhir, membereskan dan membersihkan peralatan makan. Habis makan, piring misalnya, piring diberesin lagi, taruh di dapur. Kalau bisa nyuci sendiri, nyuci sendiri. Kalau nggak bisa, ya udah, intinya ditaruh di tempat cucian piring. Jangan habis makan ditinggal gitu aja, kasihan orang tuanya ya kalau bersihin. Tuh, biasain kita mandiri mulai dari kecil. Kalau kita bisa sendiri, kerjain sendiri. Oke. Ya, itu bagian yang A. Kita masuk ke bagian yang B. B, mengenal makna doa sebelum dan sesudah makan. Jadi di dalam kita melakukan kegiatan makan, ya, kita makan itu ada 2 doa. Yang pertama doa sebelum makan, yang kedua doa sesudah makan. Pasti anak-anak udah pada hafal doanya ya, karena udah terbiasa kita ucapkan, kita praktekkan di kehidupan sehari-hari. Pasti udah pada diajarin ya. Kita ulang sama-sama ya doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya Allah, berikanlah keberkahan apa yang telah Engkau berikan kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Nah, doa tersebut berisi permohonan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu yang kita makan menjadi barokah, menjadi berkah, dan membawa kebaikan. Kita juga memohon kepada Allah agar dijauhkan dari siksa api neraka. Maksudnya gimana sih biar berkah tuh ya? Kadang gini, ada orang yang makannya banyak ya, cukup dah makannya, tapi nggak kenyang ya. Makan banyak tapi nggak kenyang. Nah, bisa jadi nggak berkah ya. Atau makan tapi tetap malas, nggak terisi tenaganya, bisa jadi nggak berkah, nggak baik juga. Yang dimaksud berkah dan baik itu ketika kita makan, kita kenyang dan terasa di tubuh kita nih, tubuh kita jadi baik, jadi semangat, jadi ada tenaganya. Itu bisa ya dipastikan kalau makanan itu berkah dan baik ya. Makanya kita memohon kepada Allah sebelum kita makan, kita baca Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Kita mohon supaya makanan yang kita berkah, makanan yang kita makan itu berkah dan baik ya. Bukan cuma makanan, minuman juga. Nah gitu. Kita juga memohon agar dijauhkan
oleh Allah dari siksa api neraka. Itu doa sebelum makan. Yang kedua, doa sesudah makan. Jadi habis makan kita baca doa lagi. Sebelum makan kita baca doa, ketika makan kita makan, dan habis makan kita baca doa. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makan dan minum kepada kami dan menjadikan kami orang yang Islam, orang Muslim. Nah, doa tersebut merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat berupa makanan dan minuman. Selain itu, doa juga mengandung makna agar kita tetap dalam iman, dalam keadaan iman, senantiasa beriman kepada Allah sebagai muslim yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi doa setelah makan itu kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah karena Allah telah memberikan kita sebuah nikmat berupa makanan yang kita makan, minuman yang kita minum. Kadang kita lupa tuh baca doa. Nah, kalau udah lupa baca doa, lupa juga bersyukur tuh, ya. Nah, ya kadang juga kita bersyukur ya, tapi tidak dengan doa. Tapi lebih baik lagi kalau kita biasain, kita habis makan kita baca doa, karena itu merupakan sebuah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat, ya. Gitu. Tadinya lapar, terus makan, habis makan, ya Allah kenyang, alhamdulillah, gitu. Lebih baik alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nah, tuh, itu doa sesudah makan. Nah, jadi intisarinya anak-anak, makan yang diawali dan diakhiri dengan doa itu akan menyehatkan jiwa dan raga kita. Loh, kalau di catatan tuh di Insan Kamil. Nah, intisarinya makan dan minum harus mengikuti adab Islam. Makan dan minum menggunakan tangan kanan. Makan diawali dengan doa dan diakhiri pula dengan doa. Ya. Kini tuh kita selesai di bab 6. Kurang lebihnya Bapak memohon maaf. Semoga doa ini kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari ketika kita makan, ya. Ketika kita ingin makan maksudnya. Karena doa sebelum makan ada, doa setelah makan ada, ya. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.